Sedekah ketupat atau sedekah kupat adalah adat atau tradisi dalam budaya masyarakat di kalangan masyarakat Sunda Dayeh Luhur Cilacap, yang menggunakan bahan makanan ketupat sebagai alat atau hidangan utama dalam acara tersebut. Wilayah Tanah Daya Luhur di era kuno adalah merupakan satu-satunya jalan darat yang bisa dilewati oleh orang-orang yang ingin berlalu lintas tanpa melewati hambatan sungai besar atau hutan berbahaya. Posisi yang merupakan jalan satu-satunya itu tidak menjadikan orang Daya Luhur dalam sejarahnya menjadi orang yang jahat seperti jadi begal atau perampok, justru menjadikan mereka kelompok masyarakat yang ramah terhadap orang asing. Karakter ramah terhadap orang asing tersebut tidak menjadikan akar tradisi Daya Luhur menjadi luntur, tetapi terus berakar dari generasi ke generasi. Tradisi Daya Luhur bertahan tidak dengan cara masyarakatnya memencilkan diri, tetapi dengan pola hidup berwatak damai dan tidak serakah serta tidak sombong. Sebagai wilayah aras-aras budaya atau batas budaya dari dua etnis besar yaitu suku Sunda dan suku Jawa, wilayah Daya Luhur dalam sejarahnya selalu menjadi rebutan bagi kerajaan-kerajaan besar yang ada di Tatar Sunda dan Tanah Jawa, tetapi hal itu tidak menjadikan orang Daya Luhur terbawa arus politik kekuasaan. Kini ketika kerajaan-kerajaan itu telah punah dan runtuh, wilayah dan adat orang Daya Luhur masih ada sehingga ke hari ini. Sedekah kupat memang ada diselenggarakan di tempat lain di luar Tanah Daya Luhur, tetapi acara sedekah kupat yang di Daya Luhur memiliki sejarah, tata cara, serta maksud yang berbeda dengan di tempat lainnya. Tata cara sedekah kupat di Desa Hanum ciri-cirinya adalah seperti ini. Dilaksanakan pada hari Rebo Wakasan, lokasi dilaksanakannya di batas desa, dan ada kegiatan gotong royong masyarakat untuk membersihkan jalan dari kampung menuju batas desa, ada ketupat yang digantung untuk diambil tetangga desa atau warga yang lewat, ada ketupat yang digantung di pintu rumah, serta menyebut Raja Pakuan Pajajaran Prabu Siliwangi dalam doa pelaksanaannya. Sejarah acara sedekah kupat menurut catatan yang cukup meyakinkan sudah berlangsung selama sekitar 400 tahun, ketika Kadipaten Daya Luhur berperan di perjanjian damai antara Kerajaan Pajajaran dengan Kerajaan Cirebon. Seperti yang disebut dalam serat Carita Parahyangan, disebutkan bahwa Prabu Siliwangi Surawisesa pergi pangrang ke Hanum atau artinya pergi berperang ke Hanum. Hanum adalah satu-satunya tempat di Nusantara yang memiliki nama Hanum dari dahulu sampai sekarang, di mana wilayah Hanum pada waktu itu hingga sekarang masuk wilayah Daya Luhur. Sehingga dapat dipastikan bahwa kalimat Pangrang ka Hanum adalah pasukan Prabu Surawisesa menyerang wilayah Daya Luhur dengan menduduki atau datang ke tempat bernama Hanum. Kejadian penyerangan atau pendudukan itu berawal ketika posisi Daya Luhur terjepit di antara perang saudara. Pada tahun 1528 yang berkuasa di Kadipaten Daya Luhur adalah cucu dari Raja Gagak Ngampar, karena Gagak Ngampar menyerahkan kekuasaan langsung kepada cucunya bukan kepada anaknya, yaitu Prabu Arsagati yang masih muda usia. Dalam perang antara Pajajaran dengan Cirebon, sebenarnya Kadipaten Daya Luhur bersikap netral, tetapi karena jarak ke Cirebon yang lebih dekat serta posisi Kerajaan Pasir Luhur Banyumas, yang sudah dikuasai Demak, maka Prabu Surawisesa memutuskan untuk menyerang Daya Luhur sebelum jatuh ke dalam kekuasaan Cirebon. Ketika Prabu Surawisesa datang dengan 1000 prajuritnya tahun 1528, di hari Rebo Wakasan tahun itu dan menduduki wilayah Hanum untuk mengintimidasi ibu kota Daya Luhur. Akibat pendudukan itu Prabu Arsagati datang menghadap Raja Surawisesa, memberikan salam hormat sebagaimana seorang cucu menghadap kakeknya, karena Raja Surawisesa adalah adik Raja Gagak Ngampar. Bahkan waktu itu Prabu Arsagati menyuruh masyarakat Daya Luhur untuk menyediakan ketupat di setiap jalan batas desa untuk menyambut kedatangan pasukan Siliwangi Surawisesa. Setiap rumah tangga yang telah menggantungkan kupat di batas desa diharuskan menggantungkan ketupat kecil di pintu rumahnya sebagai tanda damai. Akhirnya dengan sikap ramah dan damai dari raja dan masyarakat Daya Luhur, Prabu Surawisesa tidak melakukan peperangan di wilayah Daya Luhur, sehingga daerah ini waktu itu terhindar dari bencana terlibat ikut perang saudara.
Karena menghindari peperangan yang terus terjadi dan tawaran jadi mediator perdamaian dari Raja Daya Luhur Prabu Arsagati yang seperti cucunya sendiri, akhirnya Sang Prabu Surawisesa juga kemudian melakukan perjanjian dengan pihak Sunan Gunung Jati, yang juga seperti cucunya. Waktu itu Cirebon mengikuti jejak Daya Luhur, menerima perdamaian dari Pajajaran dan berjanji tidak akan saling menyerang satu sama lain. Perjanjian itu bertahan sampai Prabu Surawisesa meninggal dunia. Peristiwa keselamatan besar dan terhindar dari bencana dalam sejarah Daya Luhur tersebut diperingati setiap tahunnya dengan upacara Sidekah Kupat atau Sedekah Ketupat di batas desa atau wilayah pada hari Rebo Wakasan, atau hari Rabu terakhir di bulan Safar, dan di Desa Hanum oleh Lembaga Adat Desa Hanum dijadikan sebagai tahun awal berdirinya Desa Hanum yang tertulis dalam catatan sejarah. Karena sebagai menghatikan babak terus nasa kawasana nyata tambah hukum yang paling para tukapan kami nak Pajajaran para Besulang akan penghasilan Bangun Jaya menghatikan babak tina akan juma tadi nahulut pasang ratu Nagapura kemudian niatna warga masyarakat sekitar Gunung Gading Salmanegara melaksanakan sedekah kupat untuk alir para taluhur maupun lasak para alim ulama pujangga anu baheula dilaksanakan ke anak putu zaman ayeuna bok milih aya kagutangan kakurangan anak khususna kesungkuring anu mangdugikeun duka kacawisanana teu oleh urang samodayana nuhunkeun dimaklumkeun kagungan lepas nuhunkeun dihampurakeun kawasa atuh pabaktina sakawasana nya aya kupat leupeut sangsar loban atuh cai kopi nya bubuy sampe sakawasana pamugi sing tiasa duka sarina sing tiasa dongkap rasana sing katampi sarina kasadarasana saalisna anu dibaktikeun ageng anu disuhunkeun badan nitikeun diri yang sampeun badan sakukuban warga masyarakat itu Kampung Gading Salmanegara ketika tetes salamarnya wasadangu nyuhunkeun lulus-mulusna berkah selamat harta banana selamat jiwana sa kula wargana owang-owangan muga nyuhunkeun tiasa katinekanan panaja urang samudayana sasinget waktu ayeuna kapayunkeun samalihna atuh sungkuring bade nyuminakeun kana lingihna di Cirebon Hilir kana lengah di Cirebon Girang kasinan kali ka Pangerang kali jaga kana lingih di Gunung Jati nyuminakeun pamaksadanana anak putu niatna sedekah kupat aya sanes babakti ka nya kata kakaruhun mugi nyuhunkeun tiasa sing katinekanan panaja urang samudayana nyuhun marulus rahayu berkah salamat nyuhunkeun pangapingpeutingna pangjaga berangna dilulus katabihan dijaga ti kaangangan nyuhun marulus rahayu berkah salamat harta banana selamat jiwana uang-uangan sasinget waktu ayeuna kapayunkeun samalihna tidinya atuh simkuring nguningakeun wireh urang samudayana diuk matuh bela betah hidup Gusti Tukang kalalancening gawe luhur kana kulon kana wetan kadalen kakiai nguningakeun wireh anak putu ayeuna ngalaksanakeun alur anu kapungkur lacak anu baheula dilaksanakeun ku anak putu zaman ayeuna nyaeta mungurku sedekah kupat pamugi sing aya dina kabarokan kasalematanana teu oleh saaya sanes nyuhunkeun dijunjung tuhna diangkat derajatna ku karuhun daya luhur nuling di pasaran Hanum nyuhunkeun nitipkeun diri yang sangkeun badana owang-owangan ketika tetes buk salamarnya wasadangu nyuhunkeun marulus rahayu barokah salamet sing karebih balaina karek rezekina sing sarehat rohanina sehat jasmanina sasinget waktu ayeuna kapayunkeun samalihna mah bade hatur uning ngade nya